Blue Lock episode yang ke-39 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada panel inilah, kita pun akhirnya kembali diperlihatkan beberapa momen interaksi singkat yang terjadi pada kubu timnas Jepang U20. Di mana pada panel tersebut, Iwan pun dengan penuh emosi langsung berkata kepada Yasu, "Woi brengsek, apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dan kenapa kita malah kalah? Bukankah aku sudah berkali-kali bilang kepadamu, buatlah kemenangan bagi timnas Jepang? Karena dengan begitu, maka sponsor dan uang yang banyak akan mampu mengalir dengan deras kepada tim sepak bola kita. Bahkan untuk mencapai hal tersebut, aku pun sudah repot-repot meminta Sae untuk datang demi membantu kita. Namun nyatanya kau sendiri tidak mampu menggunakan kemampuan Sae dengan maksimal." Mendengar semua hal itu, sebenarnya pelatih Yasumori pun sempat membela dirinya dan berkata kepada Iwan bahwa lawan yang mereka hadapi kali ini sangatlah rumit sekali. Mengingat semua strategi yang mereka gunakan sangatlah random dan sulit untuk diprediksi. Sayangnya semua ucapan dari pelatih Yasumori malah membuat Iwan menjadi semakin emosi. Hingga pada panel berikutnya, dia pun dengan cepat langsung membanting tubuh dari pelatih itu ke lantai sambil berkata seperti ini, "Aku tidak butuh alasanmu dan aku tidak peduli apapun caranya. Yang jelas di dalam pertandingan ini aku ingin Blue Lock segera dihancurkan. Jadi jika kau tidak bisa mewujudkan hal itu, maka serahkan saja sisanya kepada Itoshi Sae. Dan biarkan Sae memasukkan pemain nomor 13 dari Akademi Blue Lock, supaya dia bisa bermain bersama dengan Sae di dalam lapangan ini." Scene pun kini berpindah. Setelah para pemain dari tim Jepang sudah sampai di dalam ruang ganti, mereka pun segera berkumpul bersama untuk memulai diskusi singkatnya demi menyusun sebuah strategi baru untuk bisa membalikkan keadaan. Di momen inilah tiba-tiba saja Itoshi Sae langsung membuka baju seragamnya dan langsung berjalan menuju ke loker untuk mengambil semua barang pribadinya. Melihat hal itu, Kazuma dan juga Teru pun seketika langsung memanggil Sae serta mengajaknya untuk bergabung. Karena menurut mereka, Sae lah satu-satunya orang yang mungkin mempunyai solusi tepat supaya mereka bisa keluar dari tekanan yang dilakukan oleh tim Blue Lock 11. Namun bukannya menjawab pertanyaan itu dan mendengarkan ajakan dari teman-temannya, hal yang sebaliknya pun justru malah terjadi tepat di hadapan kita semua. Karena pada panel tersebut, saya pun malah berkata seperti ini, "Haha, terserah kalian saja. Lakukan apapun yang menurut kalian benar karena aku sudah tidak peduli lagi. Lagi pula saat ini aku akan pergi meninggalkan pertandingan. Jadi sebaiknya kalian tidak perlu bertanya mengenai pendapatku lagi." Mendengar semua ucapan dari saya tersebut, tentu saja ekspresi dari para pemain tim Jepang pun seketika menjadi terkejut. Mengingat tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa saya akan mengucapkan semua hal itu. Akibatnya mereka pun dengan cepat langsung memohon kepada saya untuk tetap terus bermain sampai pertandingan ini selesai. Karena jika saya tidak mau membantu mereka, maka sudah pasti mereka pun tidak akan mempunyai harapan lagi untuk bisa menang dari tim Blue Lock 11. Tapi sayangnya kali ini saya sama sekali tidak mau mendengar semua perkataan dari mereka. Sebab keputusannya untuk pergi dari pertandingan ini sudah tidak dapat dirubah lagi. Oleh karena itu pada panel berikutnya, saya pun dengan lantang mulai menjelaskan semua alasannya kepada mereka semua dengan berkata seperti ini, "Dengar, saat ini tidak ada satupun pemain di dalam lapangan yang dapat aku manfaatkan lagi untuk bisa mencetak gol. Karena faktanya aku sudah melihat batas kemampuan dari kalian semua. Jadi walaupun aku tetap bermain di babak kedua nanti, maka hasilnya akan tetap sama. Lagi pula tujuanku datang ke Jepang saat ini hanyalah satu saja, yaitu untuk melihat sehebat apakah kekuatan bertarung dari tim Blue Lock 11 yang dilatih oleh Junpachi Eiko. Nah, karena semua tujuanku ini sudah tercapai, maka sudah tidak ada alasan kuat lagi bagiku untuk bisa terus bermain bersama kalian." Mendengar semua perkataan dari Itoshi Sae dan menyaksikan saya yang benar-benar serius untuk pergi meninggalkan pertandingan ini, akhirnya kapten dari tim Jepang U20 pun seketika langsung berkata, "Tunggu bocah jenius, saat ini aku sudah sadar bahwa jika dibandingkan dengan para pemain di dalam tim Blue Lock 11, kami semua adalah orang yang sangat lemah. Dan jika pertandingan ini terus dilanjutkan dengan menggunakan cara bermain kita yang sebelumnya, maka sudah pasti kita lah yang akan kalah. Jadi tolong maafkan aku karena sempat meremehkanmu, dan tolong bantulah kami satu kali lagi." Pada awalnya, saya pun kembali menolak permintaan maaf dari Oliver Aiku dan juga permohonan dari Aiku untuk bisa membantunya lagi. Karena menurut saya saat ini semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu, Aiku pun akhirnya rela membuang harga dirinya
Dan di saat yang bersamaan, dia pun mulai berteriak ke arah Sae. Tidak, semuanya belum terlambat. Karena nyatanya masih ada satu orang lagi di antara kami yang dapat kau gunakan sebagai alat untuk bisa mencetak gol, yaitu pemain nomor 13 alias Ryusei Shido. Nah, di momen inilah ekspresi dari Sae seketika langsung berubah. Karena pada akhirnya dia pun kembali memiliki sebuah alasan untuk tetap membantu tim Jepang di dalam pertandingan ini. Mengingat Itoshi Sae sangat ingin sekali bermain bersama dengan Shido. Hingga pada panel berikutnya, Sae pun dengan cepat langsung membuang tas dan juga perlengkapannya. Dan dia pun segera bergegas mengganti seragamnya lagi sambil berkata seperti ini kepada Ryusei Shido. Cepat ganti pakaianmu dan bersiaplah untuk menggila. Karena kau dan akulah yang akan menjadi bintang pada pertandingan di babak kedua ini. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, akhirnya kedua kesebelasan pun kini sudah kembali masuk menuju ke dalam lapangan. Di mana pada momen ini, nampak Ryusei Shido yang sedang berdiri sendirian sambil menikmati euforia dan juga menghirup udara segar. Karena pada akhirnya dirinya sudah dimainkan dan juga sudah dibebaskan. Melihat semua hal itu, Rin pun dengan penuh emosi langsung berkata kepada Shido. Hah, sialan. Ternyata saat ini mereka semua memutuskan untuk memainkan berandalan sepertimu lagi. Mendengar semua hal itu, Shido pun segera meresponnya sambil terus berjalan ke arah Itoshi Rin. Woi, saya Junior. Selama babak pertama berlangsung, kau telah berhasil mencuri perhatian dari para penonton di seluruh dunia. Namun sepertinya waktumu sudah berakhir. Karena mulai dari sini, akulah yang akan merebut perhatian dari para penonton. Oleh karena itu, mari kita bersaing dengan adil. Dan mari kita tentukan siapakah striker terbaik di antara kita. Dan siapakah striker nomor 1 di seluruh Jepang. Melihat dan menyaksikan semua tingkah provokatif yang dilakukan oleh Shido, Rin pun dengan cepat langsung meresponnya lagi. Hah, baguslah. Lagi pula, aku juga sudah mulai bosan bermain melawan para pemain lemah dari tim Jepang U20. Jadi dengan adanya kau di dalam lapangan, maka permainan ini akan menjadi jauh lebih menarik. Karena faktanya, akulah yang akan menghancurkanmu secara langsung di hadapan semua orang. Nah, sementara itu di sisi lain, Anri yang awalnya terlihat tenang, akhirnya mulai datang menghampiri Jinpachi Eko dan juga berkata kepadanya. Eko, saat ini tim Jepang sudah kembali merubah formasinya. Dari yang awalnya 4-3-3 menjadi 5-4-1. Di mana Hayate akan turun ke belakang untuk memperkuat benteng pertahanan ketat yang dijaga oleh tim mereka. Sedangkan Sendo, Cho, dan juga Teru akan berpindah menuju ke lini tengah dan bermain bersama dengan Itoshi Sae. Dengan itu, maka tim Jepang U20 hanya akan menggunakan satu orang striker murni saja, dan dia adalah anggota kita, yaitu Ryusei Shido. Berdasarkan hal tersebut, maka menurutmu strategi apa yang harus kita rubah dan juga kita gunakan untuk melawan kombinasi serangan baru mereka? Mendengar perkataan dari Thierry Henry, Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya. Haha, tenang saja Henry, kau tidak perlu panik. Dan aku tidak akan merubah formasi kita untuk sementara waktu. Lagi pula, pelatih boneka mereka tidak akan pernah bisa memanfaatkan kekuatan Shido dengan maksimal. Oleh karena itu, aku akan menunggu sampai Itoshi Sae berhasil menggunakan Ryusei Shido. Karena faktanya, aku sendiri sangat penasaran untuk melihatnya dan juga mengetahuinya. Tentang sehebat apakah potensi kekuatan Shido yang bisa dikembangkan dan juga dikeluarkan oleh Itoshi Sae. Nah, mulai dari sinilah pertarungan yang sebenarnya antara tim Blue Lock Eleven melawan tim Jepang U20 akhirnya akan dimulai. Mengingat pada momen ini, Jepang akhirnya mulai memutuskan untuk memainkan kartu joker mereka. Scene pun kini berpindah. Tepat setelah peluit tanda dimulainya kick-off babak kedua sudah dibunyikan, Shido pun segera mengoper bola yang ada di kakinya kepada Itoshi Sae. Dan di saat yang bersamaan, dia pun mulai berlari dengan cepat menuju ke area jantung pertahanan dari tim Blue Lock Eleven. Melihat hal itu, Nico yang bertugas sebagai menara penjaga untuk mengawasi pergerakan dari para pemain tim lawan, akhirnya langsung melakukan proses analisanya untuk bisa menebak dan juga memprediksi kemanakah Shido akan berlari dan kepada siapakah Sae akan memberi bola itu. Namun di tengah analisanya, ternyata terdapat sebuah keanehan serta kejanggalan yang terjadi dari pergerakan Ryusei Shido. Karena nyatanya Shido terus berlari tanpa berhenti. Dan di saat yang bersamaan, dia pun juga menabrak atau mengganggu posisi semua orang. Baik itu dari anggota tim Blue Lock Eleven ataupun dari timnya sendiri. Di momen itulah Nico seketika sadar bahwa saat ini hasil analisanya sama sekali tidak ada gunanya. Mengingat gaya permainan random dari Shido hampir mustahil untuk diprediksi. Apalagi Shido adalah pemain jenius yang bergerak berdasarkan insting dan juga refleksnya saja, bukan berdasarkan strategi ataupun taktik permainan.
Bahkan pada satu momen yang sama itu, Nico pun sempat berkata bahwa bagi Ryusei Shido saat ini pertandingan antara tim Jepang melawan tim Blue Lock Eleven bukanlah pertandingan 11 melawan 11, melainkan 1 melawan 20. Di mana bagi dirinya, semua orang yang ada di lapangan adalah lawannya kecuali Toshisae. Oleh karena itu, Nico pun segera merubah pola pikirnya. Serta dia pun langsung memerintahkan semua teman-temannya untuk segera melupakan Ryusei Shido dan hanya fokus saja pada pergerakan dari Toshisae. Karena sudah pasti Sae akan selalu memberikan operan bola jauhnya kepada Ryusei Shido. Mengingat semua pemain lain dari tim Jepang U20 tidak ada satupun yang berguna dan tidak ada satupun yang bisa mencetak gol. Tapi sayangnya peringatan dari Nico sudah telat. Mengingat pada panel berikutnya, Sae pun dengan cepat langsung memberikan satu umpan bola jauhnya menuju ke sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada saat itu nampak Ryusei Shido yang sudah melompat serta sudah siap untuk melayangkan satu tendangan volinya menuju ke arah gawang Gagamaru. Beruntung di momen itu ada Nico Iki yang masih mampu merespon pergerakan dari Shido. Hingga pada panel berikutnya, dia pun segera melompat ke arah Shido dengan niat untuk memblokir jalur tembakannya dan menggagalkan upaya dari Shido untuk bisa mencetak gol pertamanya. Namun sepertinya Nico pun terlambat satu langkah juga. Karena meskipun dia sudah melompat secara bersamaan, tapi nyatanya kaki dari Nico masih tidak mampu menjangkau bola lambung yang dioper oleh Sae. Akibatnya Nico pun terpaksa harus rela mengorbankan dirinya sendiri dan melakukan pelanggaran dengan cara menendang kaki dari Ryusei Shido supaya dia kehilangan keseimbangannya. Sampai pada akhirnya Shido pun seketika goyah dan tubuhnya pun langsung terjatuh ke tanah untuk menimpa Nico Iki. Di momen inilah peluit tanda pelanggaran segera dibunyikan oleh wasit dan Nico pun langsung diberikan kartu kuning akibat tindakannya tersebut. Melihat hal itu di depan matanya, tentu saja Shido menjadi sangat emosi. Hingga pada panel ini, dia pun segera berlari menuju ke arah Nico Iki dengan niat untuk menghajarnya. Tapi belum sempat Shido melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar suara teriakan di Toshisae yang berkata seperti ini. "Woi bodoh, hentikan niatmu itu. Apakah kau rela membuang mimpimu untuk menjadi striker nomor 1 di seluruh dunia? Karena mendapatkan kartu merah di dalam pertandingan ini. Jadi daripada kau menyelesaikan semuanya dengan kekerasan, lebih baik kau buktikan saja kepada aku kehebatanmu dengan cara mencetak gol sebanyak mungkin. Dan jangan sampai membuat aku malu karena telah memilihmu untuk masuk ke dalam tim Jepang U20. Mendengar perkataan dari Sae, Shido pun seketika langsung berhenti dan juga menurut. Hingga dia pun akhirnya memilih pergi dengan tenang untuk menjauhi Nico Iki. Sementara itu di sisi lain, Isagi pun juga ikut datang menuju ke arah Nico Iki dengan niat untuk membantunya bangun. Karena nampaknya Nico mengalami cedera parah pada kaki kanannya akibat berusaha menendang kaki Shido. Menyadari hal itu, Nico pun langsung memberitahu semua hasil analisanya kepada Isagi Oichi selagi ada kesempatan. Sebelum Jinpachi Ego menyadari cederanya dan menggantikannya dengan pemain yang lain. Mengingat saat ini Nico sama sekali belum ingin digantikan serta ditarik keluar. Karena pada momen itu, Nico akhirnya berhasil merasakan sebuah sensasi yang luar biasa menyenangkan ketika dirinya bermain menjadi seorang center back. Apalagi ketika dia bisa menghancurkan dan juga mengalahkan para striker lain yang mencoba untuk melewatinya. Intinya, setelah berbenturan dengan Ryusei Shido dan juga setelah berhasil mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1, akhirnya Nico pun kini sadar bahwa potensi terbesar yang ada pada dirinya baru bisa keluar ketika dirinya bermain menjadi seorang center back, bukan menjadi seorang striker. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka perlahan-lahan tujuan dari Jinpachi Ego akhirnya mulai tercapai. Di mana pada pertandingan ini, satu persatu para pemain Blue Lock berhasil menemukan jati dirinya masing-masing. Serta berhasil menggunakan potensi terbesar dari mereka walaupun tidak bermain menjadi seorang penyerang. Nah, itulah semua alur cerita singkat dari episode yang ke-39. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu bagaimana kelanjutan kisahnya, nantikan terus ya update berikutnya 3 jam setelah video ini diupload. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.